Oke, selamat datang dengan video pembelajaran matematika level SMA. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang teori atau materi persamaan kuadrat. Adapun untuk latihan soal dan pembahasannya ada pada video yang lain masih di channel ini. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Tentang persamaan kuadrat itu yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti ini: ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke, kenali dulu di sini a itu koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, dan c itu konstanta. Kenapa dibilang konstanta atau dikatakan konstanta? Karena tidak ada variabelnya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang variabel, di sini x berderajat 2, x berderajat 1, dan x berderajat 0. Berderajat 0 sama dengan 1, berarti sama kembali ini tidak ada nilai x-nya. Oke. Kecuali kalau a-nya 0, karena kalau a-nya 0 nih, x kuadrat dikali 0 jadi 0, jadi tidak ada x kuadratnya. Bukan fungsi kuadrat atau bukan persamaan kuadrat, karena tidak ada derajat 2 nya, habis oleh 0. Kalau min 1, min 0,0001, 1 per sejuta masih ada ya, berapapun ada kecuali 0. Oke, contohnya nih, di sini ada contoh persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 9. Maka di sini nilai a nya 2, nilai b nya 5, dan nilai c nya 9. Nanti jangan salah, kalau ada negatif tetap negatif ya. Misalkan di sini min 2x, maka nilai a-nya min 2. Gitu. Ini ditentukan oleh di depan koefisien dan di depan konstanta ini yang c. Selanjutnya, bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Sini ada beberapa cara. Yang pertama dengan memfaktorkan bentuk yang seperti ini. Istilah saja nih, di cara memfaktorkan ini bentuk istilahnya berbeda, tapi nanti caranya sebenarnya dua pada prinsipnya. 1 per a, misalkan untuk memfaktorkan itu berarti kalau di sini 1 per 2, a nya berarti di sini jadi 2 nantinya ya. Di sini ada nilai p yang kita belum tahu, kemudian a nya di sini berarti 2 lagi, nilai q nya nanti yang akan kita cari. Seperti itu. Nanti syaratnya P ditambahkan dengan Q, itu hasilnya harus B. Misalkan angka di sini, angka ini ditambah ini, nilainya harus 5. Tapi jika P dikali Q harus sama dengan A kali C. Misalkan ini A kali C 2 kali 9 harus 18. Ini kali ini harus nilainya 18. Seperti itu ya. Kemudian nanti akarnya itu, akar dari persamaannya kan x1 dan x2. Setelah ketemu nilai p-nya yang dicari, maka dibagi q nilainya itulah merupakan x1, dan nilai negatif dari q dibagi a itu yang dikatakan x2 atau sebaliknya. Maksudnya ini yang x1, ini yang x2, boleh dibolak-balik. Baiklah, contoh untuk persamaan x kuadrat min x min 2 itu berapa sih akar-akarnya? Sini masuk 1 per a, di sini 1, kemudian di sini jadi tidak ada nilai a nya, nilai 1 tidak usah ditulis, kemudian di sini 1, kemudian ini kenapa 2 dengan 1. Nah, yang dipandang pertama adalah nilai b nya. Di sini nilai b nya min 1. Terus nanti pq itu sama dengan ac. Ac itu di sini a kali c, di angka ini a nya 1, c nya min 2. Jadi harus min 2 hasil perkalian min ini yang di sini, anggap ini belum ada. Perkalian ini dengan ini harus hasilnya harus min 2. Harus min 2. Min 2 itu kan hanya min 2 kali 1 atau 1 kali min 2. Seperti itu. Jadinya seperti ini. Jadi ini dengan ini itu, ini x yang pertama, ini x yang kedua. X yang pertama jadi nilai p-nya di sini min 2. Nilai q-nya di sini min 1. Sedangkan x1 itu min p dibagi q. Berarti di sini min ketemu min jadi 2. 2 per 1 2. X2-nya min q, q-nya tadi 1 jadi min 1 dibagi 1 min 1. Jadi x1-nya itu 2, x2-nya min 1 atau sebaliknya x1-nya min 1,
X2 nya 2. Baiklah, cara seperti ini prinsipnya sama dengan ini sih. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka prinsipnya sama seperti ini. Buat dulu. Nanti yang pertama, ini dengan ini, berarti hasil harus ini. Karena 2x kuadrat itu hanya 2x kali x. Boleh 2x nya di sini, boleh 2x nya di sini. Jadi yang pertama kita simpan angkanya di sini 2x dengan x. Seperti itu. Nah, terus lihat bagan ini. Nah, nanti ada perkalian ini dengan ini. Nanti disimpan angkanya di sini. Ada perkalian angka di sini dengan angka koefisiennya di sini kan 1. Kalau 2 ya 2, bukan dengan x-nya tapi koefisiennya. Berarti di sini konstanta, di sini konstanta dengan koefisien 2. Nanti selisihnya harus di sini. Nah, selisihnya di sini itu harus min 5 atau jumlahnya itu harus min 5. Maka sasarannya itu B, kayak tadi kan B. B-nya dulu tadi yang dicari. Ini yang dicari itu untuk menentukan nanti P tambah Q. Di sini min 5. Min 5 itu harus penjumlahan dari ini dengan ini. Sedangkan ini itu perkalian ini dengan ini. Nah, sekarang yang kedua. Yang selanjutnya mungkin yang kedua, bukan yang kedua ya, yang keberapa nggak tahu itu. Dan ini dengan ini itu harus kalau dikalikan itu min 3. Bisa di sini 1, di sini min 3. Atau di sini min 1, di sini 3. Seandainya di sini min 1. Min 1 kali 2 min 2. Seandainya di sini 3. Kan kalau tadi di sini negatif, berarti di sini harus positif. Karena kan hasilnya negatif. Misalkan di sini tadi min 1, min 2 di sini. Berarti di sini positif 3. 3 dengan min 2. 3 dengan min 2 selisihnya 1 bukan min 5. Yang memungkinkan itu kalau 3 dengan 1 kan otomatis 3 nih. 3. Kalau 3-nya di sini, 1-nya di sini. 3 kali 2 itu kan 6. Karena di sini lebih besar, kan di sini pasti 1. Berarti yang negatif harus ini. Kalau di sini min 6, di sini 1 jadi. Karena di sini 1 itu nanti 1 kali 1, kemudian 2 kali 3 di sini 6. Itu yang memungkinkan. Jadi sehingga di sini 1 dengan min 6 dijumlahkan itu min 5. Karena 1 itu hasil perkalian konstanta ini dengan koefisien ini. Min 6 juga hasil dari koefisien ini dengan konstanta ini. Maka nanti di sini 3-nya nanti negatif ya. Karena di sini min 6, berarti kalau di sini positif, di sini negatif. Nanti tandanya belakangan. Nah, ini tandanya min 3. Kemudian di sini 1 harus positif karena di sini harus hasilnya positif. Tidak boleh negatif. Jadi tandanya tidak boleh salah. Kalau pertama memang agak bingung, tapi kalau sering latihan sudah terbiasa, gampang. Kecuali nanti untuk angka yang rumit bisa dengan rumus yang lain. Nah, dengan rumus ABC ya. Oke, sehingga di sini menjadi persamaannya menjadi begini. 2x tambah 1 sama dengan 0. Ya, x yang pertama kan ini nih. X yang kedua kan ini. X min 3 sama dengan 0. Jadi x1-nya di sini kalau 1 ke kanan jadi min, dibagi 2 saja. Ini 3 ke kanan jadi 3. Itu jadi x1-nya itu min setengah, x2-nya 3. Bagaimana kalau melengkapkan kuadrat? Nah, ada cara lain diantaranya melengkapkan kuadrat. Nanti persamaannya menjadi x, kan nanti x kuadrat nih, x kuadrat. Kemudian ada suatu nilai p di sini. Nanti ketika dikuadratkan hasilnya q nanti. Kalau diakarkan berarti di sini kan jadi x tambah p, di sini jadi akar q. Nanti hubungannya ke situ diantaranya. Nanti syaratnya itu P-nya itu harus B/2. Q itu harus B/2 dikuadratkan, dikurangi C. Nilai Q itu. Dengan mengakarkan kedua ruas, kenapa diakarkan kedua ruas? Kan tadi makanya ini diakarkan. Kalau diakarkan kan jadi X tambah P. Kalau diakarkan di sini kan akar min Q dengan Q. Karena akar min Q dikuadratkan Q pun dikuadratkan Q kuadrat.
akar Q dikuadratkan itu Q, min akar Q pun dikuadratkan Q, jadi ada dua nilainya. Sehingga seperti ini nih. Kan tadi X tambah P di sini jadi akar Q. Yang P di kiri kan ke kanan jadi negatif nih. Akar Q di sini tadi akar Q yang positif. Kalau ini akar Q yang negatif. P yang di sini tetap karena P yang satunya pun pindah ruas. Jadi ini untuk nilai X1-nya dan ini untuk nilai X2-nya. Seperti ini caranya. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Kita cari X1, X2-nya dengan cara melengkapkan kuadrat. Tadi P itu harus sama dengan B per 2. Di sini B-nya kan 1 dibagi 2 jadi setengah. Nilai Q-nya itu kuadrat dari B per 2. B-nya 1 per 2 dikuadratkan dikurangi C. C-nya di sini min 6. Min 6 jadi ketemu positif. Jadi di sini 1 per 4 ditambah 24 per 4. Jadi 25 per 4. Jadi ini nilai P-nya dan ini nilai Q-nya. Selanjutnya tadi kan di masing-masing diakarkan sehingga min P-nya ke sini sama-sama negatif. Q yang satu positif, Q yang kedua negatif. Sehingga kalau kita masukkan karena nilai P-nya sudah dapat, tinggal dimasukkan saja. Di sini setengah ditambah Q-nya 25 per 4. Kemudian ini tinggal bedanya di sini plus, di sini minus saja, angkanya sama. Di sini akar 25 dengan akar 4 kan jadi 5 per 2. Ini juga sama 5 per 2. Yang ini ditambahkan, berarti di sini 5 per 2. Kalau yang ini dikurangkan 1 per 2, min 1 per 2 dikurang 5 per 2. Ini nilainya min 3. Kenapa? Karena di sini min 1 min 5 itu min 6 per 2, jadi min 3. Kalau ini 1 tambah 5 itu 6 per 2. 6 per 2 3 harusnya di sini ya. Iya, betul. Di sini min 1 min 5 min 6 per 2 ya min 3. 1 di sini negatif, negatif 1 ditambah 5 itu 4 per 2 2. Oke, betul. Jadi X1-nya 2, X2-nya min 3 atau X1-nya min 3, X2-nya 2. Pokoknya min 3 dan 2 itu merupakan akar dari persamaan ini. Nah, bagaimana kalau dengan rumus ABC? Biasanya angka-angka yang rumit itu bisa dengan cara ABC. Yang ini juga bisa dengan cara yang ABC. Cuma di sini nanti dikasih contohnya yang gampang, tapi prinsipnya sih sama. Di sini rumus ABC itu untuk mencari X1, X2 itu min B tambah kurang akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Di sini plus untuk yang X1-nya, yang min untuk yang X yang keduanya. Sama seperti ini, di sini plus, di sini minus. Prinsipnya sama. Kalau di otak-atik itu juga sebenarnya. Contoh ada persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi masukkan saja min B, di sini B-nya kan 3 jadi min B kuadrat, masukin lagi dikurangi 4AC, A-nya 1, C-nya min 10 dibagi 2 kali A, 2 kali 1. Di sini min jadi plus 3, di sini jadi 9, ini min jadi plus, tambah 40 jadi 49, akar 49 nanti 7. Di sini di bawah 2. Jadinya seperti ini, 3 plus minus ditambah 7 plus minus 7 per 2. Sehingga untuk yang positif berarti 3 tambah 7 10 per 2. Yang untuk negatif berarti negatif 4 per 2. Jadi 10 per 2 itu 5, min 4 per 2 itu min 2. Jadi akar dari persamaan kuadrat ini 5 dan min 2. Jadi kalau min 2 dimasukin, nilainya 0, 5 dimasukin pun nilainya 0. Gitu. Jadi ada 2 nilainya. Kalau selain itu nggak bakalan sama dengan 0. Begitu caranya, cara ngeceknya betul apa enggak, memfaktorkannya, masukkan saja. Kalau salah satu masuk yang keduanya enggak, berarti bukan itu akarnya, salah satunya salah. Atau dua-duanya dimasukkan ternyata tidak sama dengan 0 dengan persamaan ini, berarti bukan itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat.
Yang pertama kita kenali ada D besar, ini sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini D itu istilahnya dalam matematika namanya diskriminan. B kuadrat tadi koefisien di depan X 4, A di sini koefisien di depan X kuadrat, dan C itu merupakan konstanta dari persamaan kuadrat yang dimaksud ya. Jika nilai D-nya itu di atas 0 atau positif, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real. Tadi kan kita bertemunya dua beda-beda terus ya, nilai X1 dan X2 nya. Tapi kalau nilai kalau D-nya ketika dimasukkan nilai ABC nya ternyata sama dengan 0, nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat tersebut memiliki satu akar real, jadi satu saja. Yang dimaksudkan katanya persamaan kuadrat itu dua, iya karena kembar itu juga dia juga gitu. Jadi kalau satu ya satu, yang X1 nya 1, X2 nya pun 1, kalau X1 nya 3, X2 nya 3. Nanti bisa lebih paham dalam grafik ya. Yang penting prinsipnya seperti ini, jika D nya sama dengan 0 berarti akarnya ada 2, itu real. Kemudian ada lagi jika D nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real gitu. Biasanya ini ketika ketemu akar negatif, hasil penyelesaiannya kalau akar negatif berarti tidak real, dan nanti dalam grafik lebih bisa kita pahami. Contoh, ketika X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0, maka nilai D nya itu berapa kan? D kuadrat min 4AC, maka kenapa D nya sama dengan 0? Berarti positif, karena ketika dimasukkan nilai D nya 49 itu positif sama dengan yang pertama. Mempunyai dua akar real, di sini akarnya 5 dengan min 2. Tinggal difaktorkan seperti tadi saja. Sini 5 dengan min 2. Kemudian yang kedua, misalkan ini X kuadrat tambah 4X sama 4. Nah, cari D nya. Ketika dimasukkan D nya 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 sama dengan 0, maka D nya nilainya 0. Berarti nilai X nya itu sama nih, 2, dia juga min 2 juga. Jadi X1 nya min 2, X2 nya pun min 2, yaitu juga titiknya. Itu yang dimaksud dengan jika D nya 0, persamaan kuadrat memiliki satu akar real, atau biasanya dalam soal istilahnya akar kembar, memiliki akar kembar. Kalau ini memiliki akar yang berbeda, dua akar real biasanya begitu. Tapi kalau yang ketiga seperti ini, kita masukkan nilai D nya. Nilai D nya kita masukkan, min 3 dikuadratkan dikurang 4AC, A1 kali 3 sama dengan min 3. Nah di sini nilai D nya kurang dari 0. X1 X2 nya ketika dipakai rumus ABC, nah ketika dimasukkan seperti ini, maka nanti kita ketemu akar negatif. Nah kan akar negatif itu berarti tidak memiliki akar real gitu. Ini pembahasannya kalau nggak salah adanya di kuliah ya. Kemudian rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, ini yang sering dalam soal. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan X1 ditambah X2 atau X1 dikali X2, itu yang dimaksud ya. Yang pertama jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ketika dijumlahkan X1 dengan X2 itu X1 ya yang satu, bukan dua-duanya X2. Biar sama pulpennya putih. Ini X1, kalau jadi merah apa-apalah, yang penting ngerti. Ini X1 dan X2. X2 yang satu X1, yang satunya X2. Jadi ketika dijumlahkan itu sama dengan min B per A. Misalkan kalau lihat di sini saja min B, min kali min 3 per A, 3 per 1 3. Jadi X1 X2 nya nanti nilainya pasti
3. Betul kan? 5 dikurang 2 itu 3. Oke, hasil kali akar persamaan X1 kali X2. Kalau hasil kalinya itu C per A. Misal di sini kita ambil contoh yang ini. Ini kali ini 5 kali min 2, min 10 kan? Min 10. Sama dengan C per A. C-nya min 10 dibagi 1, min 10. Jadi sama. Jadi kalau dikalikan itu sama dengan C per A. Kalau dijumlahkan sama dengan negatifnya B dibagi A. Contoh, ini selain yang tadi ya. Contohnya ini, nanti A-nya 1, B-nya min 3, dan B-nya 10. Masih yang barusan tuh. Sama, karena ini persamaannya ngambil dari situ. Ini ketika dimasukkan X1 ditambah X2 nilainya adalah 3. Kenapa 3? Nah, 1 tambah min 2 3. Di sini yang ini dari X1 tambah X2, X1 nya 5, X2 nya min 2 dari sini tuh. Yang ini min 3 per 1 itu dari C. C nya dari B. Min 3 dibagi A nya 1. Jadi ini 3, ini pun nilainya 3. Jadi sama ketika dijumlahkan. Begitu juga kalau dikalikan. 5 dikali min 2. 5 dikali min 2, C per A. C nya min 10 dibagi 1, sama-sama min 10. Jadi itu. Oke, selanjutnya menyusun persamaan kuadrat baru. Misalkan dari X kuadrat. Bentuknya seperti ini nanti. Jadi kalau kita punya X1, X2, ketika X1, X2 nya dirubah, apakah ditambahin, apa dibagi angka yang lain, atau bagaimana, atau berapa kalinya X1 yang pertama, atau X2 nya yang pertama. Nah, yang keduanya itu jika diterapkan lagi ke persamaan yang baru seperti ini, X kuadrat ditambah X1 tambah X2. X, jadi nanti yang sebagai koefisiennya itu hasil perkalian dari X1 ditambah X2. Ditambah konstantanya perkalian dari X1 dan X2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya, atau kita bahas contohnya ya, bukan hanya dilihatin, nanti bingung kalau hanya dilihatin. Akar persamaan X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0 itu di sini adalah X1 dan X2. Nggak dikasih tahu karena kita harus nyari X1 X2 nya juga tadi, karena teorinya sudah. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kuadrat dan X2 kuadrat bagaimana, atau adalah berapa? Kalau tadi kan X1 X2 nya ya X1 X2 saja. Bagaimana kalau X1 nya dikuadratkan dan X2 nya dikuadratkan? Persamaan kuadratnya jadi seperti apa, begitu maksudnya. Maka kita jawab, kalau persamaan ini kembali dibuat X1 tambah X2 kembali ke dasar, itu selalu begitu ya. Maka sama dengan min B per A. Min ketemu nih positif, jadinya 3. Kemudian kalau X1 dikalikan X2, karena ini persamaan yang tadi ya, maka nilainya adalah min 10. X1 dikali X2 itu C per A. C nya min 10, A nya 1, jadi min 10 sama dengan min 10. Jadi ini X1 dan X2 dijumlahkan ketika belum dikuadratkan. Ini dikalikan ketika belum dikuadratkan. Nah, di sini ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini karena ditulis, lihat dulu nanti kenapa jadi begini. Ini sebenarnya hanya penyederhanaan. Kita kan hanya mengenal X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Kita tidak mengenal X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kita jabarkan saja. Kan kalau X1 ditambah X2 itu bentuknya ada ini. Seandainya dikuadratkan, sebelum melihat yang kanan ini ya, dikuadratkan kan ini sama dengan X kuadrat ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kan yang dimaksud ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, atau biasanya X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nilai ini udah terpenuhi, nilai ini udah terpenuhi. 2X1 X2 nya kan 2X1 X2 nya kita kurang saja, jadi karena kan nilai X1 tambah X2 dikuadratkan itu adalah X1 ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2, sedangkan di sini tidak ada ini, berarti
dikurangi saja, dikurangi 2x1 x2, jadi nilainya sama dengan ini, sehingga x1 ditambah x2 itu kita sudah bisa tadi bentuknya ada, x1 dikali x2 juga pun ada, sehingga kalau kita masukkan x1 x2 tadi kan 3 dikuadratkan, nah dikurang 2x1 x2, x1 x2 itu min 10 dikali 2 kali min 10, di sini 9, jadi min jadi tambah 29, jadi tambah 20 jadi 29. Ini yang harus sering latihan di sini, karena tadinya tambah, supaya hilang berarti dikurangi saja gitu. Kemudian kalau x1 dikali x2 kalau dikuadratkan, kalau dikalikan, kalau ini nilainya min b per a nih, kalau ini nilainya c per a. Nah, nilai ini dibuat begini saja, kan sama saja. x1 kali x2 itu kan sama dengan ini min 10. Min 10 dikuadratkan 100. Jadi hasil tambah atau jumlah 2 x yang 1 x2 yang baru itu 29, hasil kali x1 x2 yang baru itu 100, sehingga kita bisa masukkan ke bentuk yang ini. Jadinya seperti ini, karena bentuknya ini ikuti saja, x kuadrat min x1 ditambah x2 nya tadi sudah ada 29, kemudian x1 kali x2 nya yang ini kan jadi 100, x yang ini pindah dari sini, x1 x2 100, jadi x kuadrat dikurang 29 kali x ditambah 100 sama dengan 0, maka persamaannya menjadi x kuadrat min 29x ditambah 100 sama dengan 0. Jadi ini persamaan kuadrat baru, ini ke persamaan kuadrat sebelumnya ini. Ketika masing-masing dikuadratkan x1 dan x2 nya, maka inilah jadinya persamaan kuadrat baru. Yang selanjutnya fungsi kuadrat. Yang pertama bentuk umum fungsi kuadrat itu seperti ini. Nah, ini kan fungsi kuadrat. Kalau tadi kan hanya dilihat dari ketika sama dengan 0 ya. Kalau ini fungsi x, y itu sama dengan fungsi x, nilai x nya dimasukkan maka ketemu y nya, maka nanti hubungannya dengan koordinat. Lebih jelasnya nanti dalam gambar. Bentuknya tetap kayak seperti tadi, ax kuadrat tambah bx tambah c. Tetap bilangan real dan a nya tidak sama dengan 0, tadi sudah diterangkan di awal. Di sini jika nilai a nya positif atau lebih dari 0, nanti grafiknya terbuka ke atas. Jadi kalau di sini positif berarti terbuka ke atas, kalau negatif berarti dia terbuka ke bawah. Karena fungsi kuadrat itu berupa kurva kalau digambarkan. Contohnya seperti ini. Ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah x min 2 sama dengan 0. Di sini nilai a nya 1, nilai b nya 1 dan nilai c nya min 2. Kalau kita faktorkan di sini harus min 2, berarti 1 dikali min 2. Selisihnya harus 1. Di sini berarti 2 yang positif, 1 yang negatif, sehingga nilai x yang pertamanya adalah 1, nilai x yang keduanya jadi min 2. Karena ini negatif jadi positif, positif jadi negatif. Sehingga kalau kita buat seperti ini, jadi nanti akan memotong di sumbu x di 1 dan min 2. Karena kan y sama dengan 0, kan ini nilainya y, nilainya y nya itu 0. Kalau y nya 0 itu berarti y nya nggak ke atas nggak ke bawah. Di 1 kan di sini, min 2 kan di sini. Jadi nanti akan memotong di 1 dan min 2 untuk x untuk y sama dengan 0. Harus paham di sini. Jadi ada di 1,0 dan min 2,0. Dua-duanya koma 0, karena koma ini kan y, kan ini x, y, x nya 1, y nya 0, x nya min 2, y nya 0, sama-sama 0 gitu. Kemudian kita kan kurva itu bisa terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Ini sudah jelas di sini terbuka ke atas karena nilainya positif. Berarti kan kira-kira dia akan menyinggungnya di sini, akan memotong maksudnya ya. Memotong di berapa? Nah, caranya kan kalau di sini kalau di sumbu y, x-nya yang kebalik, x-nya yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti di sini
sekian, 0. Kalau tadi kan sekian 0, sekian. Kalau tadi kan min 2,0 atau sekian, 0, min 2,0, 1,0. Kalau memotong sumbu Y adanya di 0, 0, berapa? Pastinya negatif. Nah, cara menentukan titik berapa, berarti kan di 0, karena 0,0 itu X, berarti X nya diganti dengan 0. Begitu. Di sini jika nilai X sama dengan 0, jika nilai X sama dengan 0, nah sama dengan memotong sumbu Y. Di sini harus paham ya. Jadi nilai Y-nya dimasukkan saja, X jadi 0 kuadrat tambah 0 min 2 jadi min 2. Jadi kalau X-nya 0, berarti di 0, berapa? Berarti di koma min 2. Jadi nanti kurvanya akan memotong ini, dan ini, dan terbuka ke atas, sehingga seperti inilah kurvanya. Nah, ini fungsinya seperti ini ke sana atau hingga, ini pun ke sana atau hingga, ini ke bawah cuma mentok sampai di sini saja, nggak bakalan ke bawah. Maka nanti kita akan mengenal nilai maksimum dan minimum atau puncak. Kalau puncak di bawah namanya minimum, kalau puncak di atas namanya maksimum. Oke, itu yang tadi yang terbuka ke atas. Sekarang kita buat yang terbuka ke bawah. Di sini sudah jelas nilai A-nya negatif, pasti terbuka ke bawah. Kalau kita faktorkan sama dengan tadi, tinggal dikasih negatif saja, caranya tadi sudah. Sehingga X1 nya di sini min X, kalau ini ke kanan jadi positif, jadi X nya negatif. X1 nya maksudnya positif ya, karena negatif ke kanan jadi positif, kemudian ini positif ke kanan jadi negatif, jadi 1 dan min 2. Jadi sama di 1 dan min 2. Dari konsep saja ini kan terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah otomatis akan positif nilainya, nilai Y-nya. Nilai Y-nya positif. Untuk mengetahui nilai Y-nya berapa, berarti kan di 0, berapa, berarti 0-nya masukkan ke sini. Akan ketahuan nilai Y-nya bukan di 0 lagi, karena yang 0 sekarang X-nya. Nah, X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2, karena 0 kuadrat, 0, jadi 2. Jadi nilai Y-nya itu adalah 2. Bukan 2, ini min 2 ya. Tadi terbuka ke ya betul, berarti kalau 2 dia terbuka ke tadi, lihat dulu, tadi terbuka ke atas, berarti ini terbuka ke bawah, betul, sorry. Berarti dia akan terbuka ke bawah, jadi nilai Y nya adalah 2. Tuh, nilai Y nya 2, karena kan Y, 0 nya jadi Y, di sini 2, jadi Y nya sama dengan 2. Berarti dia akan terbuka ke bawah, akan memotong di min 2, di 1 yang ini, di 2Y. Jadi memotong di koordinat min 2,0, 1,0, dan 0,2. Maka inilah kurvanya terbuka ke bawah. Terbukti bahwa kalau nilai A nya negatif, dia terbuka ke bawah. Cara memotong sumbu X nya, caranya masukkan saja nilai X. Kalau memotong sumbu X, Y nya yang 0, kalau memotong sumbu Y, X nya yang 0. Kemudian menentukan rumus fungsi kuadrat. Kalau tadi dari rumus menjadi gambar, kalau sekarang biasanya dari gambar menjadi rumus. Di sini yang pertama fungsi kuadrat yang memotong sumbu di X1,0 dan X1,0, kayak ini nih, X2,0 maksudnya ya. Ini memotongnya kan di sini kan, dan bentuknya seperti ini nih. Kalau dibentukkan, ini konsepnya sama sih, masih yang tadi. Contoh, langsung aja contoh biar mengerti. Jika suatu kurva memotong sumbu X di 0,-2 dan 0,1, kebetulan sama ya, di sini 0,2 dan 0,1. Andaikan kita nggak tahu
Maka jika nilai A nya positif, berarti kalau nilai A nya positif yang tadi yang terbuka ke atas ya, yang terbuka ke atas sudah ketahuan pasti nilai yang memotong sumbu Y nya di negatif nantinya. Maka kita masukkan, karena ini bentuknya seperti ini, A nya itu 1, X min X1, X1 nya itu min 2 jadi X plus 2, X2 nya itu 1 jadi min 1 seperti ini. Sehingga persamaan, jadi maka Y sama dengan Fx juga X kuadrat ditambah X kurang 2. Sini ya, X kali X kuadrat, X kali min 1 X atau min X tambah 2X jadi X nya 1, 2 kali min 1 min 2. Jadi seperti ini, karena tadi A nya sudah diketahui dan titik potongnya sudah diketahui, titik potong dengan sumbu X nya. Jadi ini dari diketahui titiknya, kita ingin mengetahui rumus fungsi kuadratnya. Yang kedua, fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X. Kalau tadi memotong ya, memotong di 2 titik, kalau sekarang yang menyinggung. Tadi dalam konsep yang tadi, nanti kita terangkan setelah yang ketiga ya. Kalau menyinggung, kalau di sini menyinggung di X 1,0, jadi tadi yang kembar, jadi yang cuman 1 gitu. Jadi ketemu sumbu X, balik lagi, baik dari bawah maupun dari atas. Jadi nggak ada 2, kalau ini kan nilainya 2. Maka bentuknya seperti ini nih, yang akarnya kembar tadi. X min X1, karena X2 nya X1 dia juga. Misal contoh ya, contohnya suatu kurva menyinggung sumbu X di 3,0, misalkan di 3,0. Berarti di sini 3 di sini. 0-nya kan di sini, berarti kan untuk Y nih. Gitu. Maka rumusnya seperti ini. Jadi X min 3 dikuadratkan saja. Oke, dikuadratkan saja menjadi, kita lanjutkan jadi X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9. Jadi ini persamaan kuadratnya. Kalau di 3,0 terbuka ke atas, ini dengan asumsi A nya positif ya. Kalau A nya negatif berarti dia ini jadi negatif, ini jadi positif, ini jadi negatif, sebaliknya begitu. Ini untuk yang terbuka ke atas. Kemudian fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak. Nah, kalau yang tadi kan dua titik nih, menyinggung 2 titik, memotong 2 titik. Kalau ini menyinggung. Kemudian di sini fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak PQ berbentuk ini bentuknya. Nah, titik puncak nih, kayak ini nih, titik puncaknya kan belum diketahui nih, belum dibahas. Diketahui titik puncaknya, misalkan 2 titik, 1 titik puncak, 2 misalkan ini. Jadi seperti apa rumusnya? Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sama dengan, kan puncaknya P, Q ya, berarti X min P dalam kurung dikuadratkan ditambah Q. Oke, kita masuk contoh seperti ini. Suatu kurva dengan titik puncak min 1,3, maka persamaan tersebut adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikurang X min P dikuadratkan ditambah Q tadi ya. Di sini berarti kalau P di sini min 1, di sini jadi nanti plus 1. Di sini Q-nya jadi 3. Kita masukkan saja. X tambah 1 dikuadratkan ditambah 3. Jadi bentuknya Y sama dengan ini jadinya. Kalau diketahui titik puncak. Ini kan jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Kenapa 4? Karena di sini kan 1 kuadrat 1. Kan ini X kuadrat, 2 kali 1 kali X 2X, kemudian 1 dikuadratkan 1 ditambah 3 jadi 4. Oke, koordinat titik puncak fungsi kuadrat. Koordinat titik puncak. Kalau tadi kan diketahui titik puncaknya, bagaimana persamaannya?
Sekarang seperti ini bentuk fungsi kuadrat kan, ini dari tadi seperti ini. Kemudian mempunyai koordinat titik puncak. Kalau tadi diketahui titik puncak, bagaimana persamaan kuadratnya? Kalau sekarang dicari mempunyai titik koordinat titik puncak, di mana berapa titik puncaknya. Nah, titik puncak itu bisa diketahui dari suatu persamaan. Ini untuk X puncaknya yang ini, yang min B per 2A. Untuk Y puncaknya min D per 4A. Dari tadi D itu diskriminan B kuadrat min 4AC ya, hanya keterangan saja, seperti ini sudah dibahas. Misalkan persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X tambah 12. Di sini titik puncaknya mana? Berarti ini titik puncak ini untuk X puncak, ini Y puncak, masukin saja. Di sini nilai A-nya 1, nilai B-nya 6, dan nilai C-nya 12. Sehingga masukkan saja di sini 6 dibagi 2, 2 kali A. Kemudian B kuadrat min 4AC-nya ini. Kemudian dibagi 4A, 4 kali 1. Ini ketika 6 dibagi 2 jadi sini nanti 3. Di sini kalau dikuadratkan 36 dikurang 48 dibagi 4, nah menjadi 3 nilainya. Jadi puncaknya ini di min 3,3, di min 3,3 puncaknya jika diketahui persamaan kuadratnya dan kita ingin tahu titik puncaknya. Kemudian kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap X. Yang pertama ini ditentukan, jadi ditentukan oleh D ya. Dari D itu sangat menentukan. B kuadrat min 4AC. Jika nilai D-nya positif, kalau tadi kan positif berarti akarnya 2. Berarti kan memotong di 2 titik sudah pasti. Seperti ini, akan memotong tadi X1, X2-nya jelas. Baik dia terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Atau nilai X-nya, nilai akar-akarnya real, ada 2 gitu, bukan kembar. Kalau D-nya lebih dari 0 atau positif. Bagaimana kalau D-nya 0? Tadi kan akarnya akarnya kembar. Kalau akar kembar kan hanya menyinggung saja di sumbu X, tidak memotong. Maka gambarnya seperti ini, baik yang terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Sini hanya menyinggung saja, udah menyentuh di sumbu X dia naik lagi, udah menyentuh di sumbu X dia turun lagi. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka tadi tidak tidak mempunyai akar-akar yang real, tidak ada akar-akarnya karena tadi akar negatif. Maka kalau digambarkan dia terbuka ke atas seperti ini, jadi dia tidak menyinggung, tidak memotong, apalagi terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Oke, demikian untuk materi persamaan kuadrat. Kalian bisa latihan nanti dalam video tentang soal latihan di video yang lain, masih dalam channel ini. Sekiranya berguna, silahkan kalian share kepada orang lain. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa kalau memang belum subscribe, kalian subscribe. Oke, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya.